PDP ini langsung dibiayai oleh Direktorat Kelembagaan Sumber Daya dan Pendidikan Tinggi Vokasi. Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga untuk di tahun ini kita masih punya kuota untuk dalam negeri 200 orang, di mana 200 orang ini dibagi nanti ke semuanya. Jadi Bapak Ibu kalau tanya, nanti kalau kita dapat berapa ya? Kita cuma 200 kuotanya ya Bapak Ibu ya untuk dalam negeri sertifikasi profesi. Kemudian bukanya berapa lama? Bukanya kita cuma sampai tanggal 17 Agustus ya Bapak Ibu. Jadi sore ini kita sudah buka linknya, pelaman pendaftarannya Bapak Ibu. Kami mengundang Bapak Ibu yang sudah memiliki skema yang kemarin Bapak Ibu salah kamar daftarnya, sekarang boleh mendaftar gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemarin juga kami sampaikan, oh berarti ini yang luar negeri akan dibuka ya, Bapak Ibu luar negeri juga sudah dibuka. Kemarin kami sudah bertemu dengan penyelenggara luar negerinya, sekarang dalam proses untuk penyelenggara luar negerinya. Jadi juga misalnya Bapak-bapak, Ibu dosen yang ada di sini juga mau ikut pelatihan yang ke luar negeri atau dalam negeri monggo mendaftar. Tapi kami sampaikan juga mohon fair ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu daftar jadi penyelenggara, jangan jadi peserta gitu ya Ibu Bapak ya, agar tetap pure gitu. Itu ya Bapak Ibu. Acara ini kami padatkan hanya Bu, jadi mohon izin Bapak Ibu kalau ada tim-tim kami di sini. Oh iya, kami lupa sampaikan di sini ada tim-tim kami, ada Pak Zen, ada Pak Hedi, ada Gus, ada Pak Eka, kemudian ada Pak Ardian dan semuanya Bapak Ibu ada tim kami di sini yang akan mendampingi selama masa penjelasan. Dan karena 2 minggu waktunya sangat singkat, mohon berkenan kiranya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung dicatat nanti ketika dibuka ruang pertanyaan langsung gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kalau ditanya kuotanya nambah kuotanya 200 ya Ibu Bapak ya, kemarin cuma 180 sekarang 200. Jadi Bapak Ibu mohon kiranya berkenan untuk stay sampai selesai waktu pendaftaran sampai tanggal 17. Jikalau kemarin ada yang kelewat dan uh, tidak dinyatakan lulus sebagai skema, mungkin yang ini bisa jadi skemanya. Demikian dari kami, mohon kiranya berkenan Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, izin kami mengembalikan kembali. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Citra Abiturna atas sambutan yang telah diberikan. Semoga bisa menjadi pengantar untuk Bapak dan Ibu sekalian mengikuti Zoom meeting sosialisasi penyelenggara sertifikasi profesi tahun anggaran 2020. Memasuki acara berikutnya yaitu inti acara pada sosialisasi hari ini. Sosialisasi akan disampaikan oleh Bapak Zenurianto selaku tim substansi kami untuk program sertifikasi profesi. Kepada Bapak Zenurianto, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Zen. Baik, terima kasih Mbak Lutfi, Bu Citra, Bapak Ibu sekalian, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai tadi sudah disampaikan oleh Mas Tirta ya, bahwa sama oleh Mbak Lutfi tadi, oleh Mbak Lutfi, bahwa sosialisasi kita siang hari ini hanya untuk penyelenggara, hanya untuk calon penyelenggara, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kami nanti apabila ada pertanyaan tentang peserta, mohon maaf kami tidak layani. Jadi, diskusi kita siang hari ini hanya untuk calon penyelenggara. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Tirta, oleh tim teknis dari KLSD bahwa yang bukan calon penyelenggara nanti akan ada sosialisasi tersendiri untuk calon peserta sertifikasi profesi baik di dalam maupun di luar negeri. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Izin share dulu.
Apa sudah terlihat tampilan? Sudah Bapak, tapi belum ter-slideshow. Ya, Ya, sudah. suara jelas ya, Mbak? Aman Bapak. Ya, mohon maaf nanti kalau ada gangguan atau apa, tolong diberitahu supaya saya bisa menggantikan dengan device atau alat yang lain. Baik, Siap Bapak. Bapak Ibu sekalian, program dari sertifikasi atau peningkatan kompetensi dosen vokasi untuk tahun 2024 itu kan ada 3 jenis ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah sertifikasi kompetensi dalam dan luar negeri, yang kedua adalah sertifikasi profesi di dalam dan luar negeri, yang ketiga adalah magang. Nah, kali ini kami ingin menyampaikan tentang nanti bagaimana proses pendaftaran dan seleksi dari calon penyelenggara untuk program sertifikasi profesi bagi dosen vokasi tahun 2024. Seperti yang ada di sini, nanti kita ada 7 kurang lebih agenda yang akan kita bicarakan. Yang pertama, seperti biasanya sesuai disampaikan, latar belakang dari program ini. Yang kedua, deskripsi programnya. Yang ketiga adalah tujuannya. Yang keempat, berikutnya adalah bidang sertifikasinya atau skema sertifikasi yang di dalamnya juga ada pelatihan ya Bapak Ibu sekalian, karena itu untuk refreshment bagi dosen-dosen yang akan ikut. Yang kelima nanti sasaran programnya dan durasi. Yang keenam, ini yang cukup penting bagi Bapak Ibu sekalian adalah persyaratan penyelenggara. Kemudian yang ketujuh, nanti by system Bapak Ibu dapat melakukan pendaftaran. Nanti prosedurnya akan kami paparkan, termasuk jadwal pendaftarannya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Citra bahwa pada hari ini sudah mulai dibuka dan waktunya tidak lama. Karena kami yakin Bapak Ibu sekalian kemarin sudah ada yang mendaftar melalui sertifikasi kompetensi, tapi sebenarnya kita identifikasi bahwa skema-skema yang Bapak Ibu daftarkan itu adalah skema-skema untuk sertifikasi profesi. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah latar belakang kenapa program ini ada. Ini merupakan amanah dari Undang-Undang 12 tahun 2012, ya. Terutama pasal 16 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan vokasi yang memiliki peran cukup penting dalam menyiapkan SDM, diharapkan SDM yang kita siapkan satu memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan industri dan siap kerja. Dan ini selalu didengungkan oleh Dirjen kita bahwa kesiapbekerjaan merupakan salah satu indikator utama untuk lulusan perguruan tinggi vokasi. Yang kedua, ini permen yang terbaru 53 2023 pasal 46 Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk dosen ini memang agak berat ya. Karena di sini fungsi dosen tidak hanya sebagai pendidik, perancang pembelajaran dan seterusnya, tetapi sebagai teladan Bapak Ibu sekalian. Ini ada kriteria minimal kompetensi yang harus dimiliki, yakni ada 3 kompetensi. Kompetensi pedagogik, kepribadian, 4, maaf, sosial, dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi profesional dari dosen. Tapi nanti dengan harapan kalau ada pelatihan dan sertifikasinya, kompetensi kepribadian dan sosialnya juga ikut naik. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan visi Indonesia Emas 2045 bahwa ekosistem pendidikan tinggi vokasi sangat diharapkan khususnya di dalam penyiapan SDM yang unggul. Jadi suasana akademik dan proses pembelajarannya harus mengarah pada satu titik, yaitu penyiapan SDM yang unggul. Sementara kita harus menyadari bahwa pendidikan tinggi vokasi, di mana kita juga mengabdi di sana, memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas ya, SDM, dan tentunya diharapkan punya daya saing yang unggul. Ditunjukkan dengan apa? Mereka harus memiliki lulusan kita kemampuan dan keterampilan yang berdaya saing, baik nasional, regional, maupun internasional. Dan yang terakhir, komitmen pemerintah kita dalam menyiapkan dan membangun SDM yang unggul itu
tidak hanya unggul di dalam kompetensinya, tapi juga berbudaya dan menguasai iptek. Ini menjadi tugas kita bersama Bapak Ibu sekalian, sehingga lahirlah program non-degree atau peningkatan kompetensi dosen PTV. Salah satunya adalah skema sertifikasi profesi. Seperti kita tahu bahwa program ini atau sertifikasi profesi ini kan sebenarnya proses ya, pemberian sertifikat kompetensi untuk sebuah profesi atau keahlian tertentu. Bukan profesi sebagai dosen, tapi namun nanti ada juga skema yang akan mengarah ke situ. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang keprofesian, ya kita profesinya sebagai dosen. Namun demikian, kami berharap juga ada profesi keahlian di bidang yang sudah dilakukan atau ditekuni oleh rekan-rekan dosen yang ada di sana, di PTV ya. Nah, ini dilakukan secara sistematis Bapak Ibu sekalian. Dan melalui sebuah uji kompetensi yang objektif terkait dengan profesi dan keahlian tersebut. Yang diacu adalah KKNI dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau dari standar internasional maupun standar khusus lainnya. Biasanya sertifikasi profesi ini dilakukan oleh asosiasi profesi yang terkait dengan bidang-bidang yang ada, misalnya di pariwisata, PUPR mungkin untuk bidang konstruksi, di bidang informasi misalnya yang di bawah sektor Kominfo dan seterusnya. Atau mungkin badan atau lembaga yang dibentuk oleh asosiasi profesi, Bapak Ibu sekalian. Tujuan umum dari program ini yang paling pokok adalah membangun profesionalitas serta meningkatkan produktivitas dari dosen-dosen vokasi, terutamanya dalam mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Sehingga diharapkan nanti ada atau dengan mereka mengikuti program ini, selain keprofesiannya meningkat ya, profesionalitasnya meningkat di bidang masing-masing, baik itu profesional pedagogik tentunya pasti akan didorong dari sini juga, kepribadian sosial, apalagi kompetensinya, termasuk juga nanti meningkatkan produktivitasnya dalam pembelajaran, misalnya untuk pendidikan, untuk menghasilkan produk-produk unggulan. Karena penciri vokasi tidak hanya di dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, Bapak Ibu sekalian, pembelajarannya pun juga dapat menghasilkan produk unggulan yang saat ini juga sedang difasilitasi oleh kementerian, khususnya dari Diksi, adalah pengembangan teaching factory melalui program yang lain. Nah, ini merupakan sinergi Bapak Ibu sekalian. Peningkatan SDM-nya ada di sini, kelembagaannya ada di sana, sehingga apabila ada sinergi, maka produktivitas dosen akan meningkat. Bapak Ibu sekalian, selain itu, ada tujuan khusus yang ingin diraih dari program ini. Yang pertama adalah memfasilitasi PTV dan khususnya program studi yang mengirimkan dosennya nanti untuk mencapai keunggulan spesifiknya melalui upskilling maupun upgrading dari kompetensi dosen di masing-masing program studi. Yang kedua, memfasilitasi dosen untuk pembaruan. Karena kita tahu bahwa kemajuan iptek yang ada di dunia kerja itu sangat cepat. Dosen pun juga dituntut untuk demikian. Sehingga program ini diharapkan dapat meningkatkan peningkatan pengetahuan, ya, pembaruan pengetahuan, keterampilan, termasuk sikap kerja, agar nanti relevan dengan dinamika di dunia kerja atau di mitra-mitra strategis yang dimiliki oleh perguruan tinggi vokasi. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah adanya peningkatan maupun pengembangan maupun membangun jejaring kerjasama dengan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang biasa dikenal dengan link and match antara perguruan tinggi dengan dunia industri. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan IKU nomor 7 ya, yang menjadi indikator kinerja utama di masing-masing perguruan tinggi yang nantinya akan jadi indikator kinerja kementerian adalah penguatan pembelajaran yang menggunakan metode case method atau team based project, di mana salah satunya melalui metode project based learning.
Sehingga nanti kami harapkan bahwa metode pelatihan dan sertifikasi yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian itu dapat juga memfasilitasi dosen dalam keprofesionalannya, maaf, belibet, terutama juga di dalam implementasi case method atau team based project di perguruan tinggi masing-masing. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah memfasilitasi PDV dalam membangun peta jalan pengembangan SDM khususnya yang strategis, secara terukur, terarah, dan berkelanjutan. Yang keenam, mempersiapkan sumber daya manusia dalam pengembangan teaching factory, Bapak Ibu sekalian, di VTP dengan dukungan oleh dunia kerja atau mitra strategis. Yang ketujuh, memfasilitasi BTV dalam pencapaian indikator kinerja utama. Bapak Ibu sekalian, bidang sertifikasi nanti yang menjadi sesuai yang menjadi target dari kami, jadi sesuai dengan sasaran strategis nasional ya, program-program prioritas nasional. Yang pertama adalah di bidang pariwisata dan hospitality. Yang kedua, permesinan dan konstruksi, ini masih sama ya. Yang ketiga adalah ekonomi kreatif, maksud saya sama dengan tahun-tahun yang lalu. Yang keempat, care services. Dan yang kelima, apabila tidak terwadai di 4 bidang prioritas yang telah kami sebutkan tadi, maka bisa bidang lainnya yang menjadi prioritas utama sesuai dengan target capaian dari Renstra Perguruan Tinggi Vokasi. Misalnya, bidang-bidang pertanian untuk politeknik pertanian, atau mungkin bidang-bidang yang lain, Bapak Ibu sekalian. Monggo nanti diusulkan oleh Bapak Ibu sebagai calon penyelenggara. Karena bidang-bidang yang ada di pendidikan tinggi vokasi cukup luas ya, cukup luas dan mungkin tidak terwadai di dalam 6 program prioritas nasional. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, sasaran dan durasinya nanti penyelenggara ini diharapkan adalah politeknik negeri dan swasta serta akademi komunitas negeri yang tentunya memiliki kerjasama dengan lembaga sertifikasi kompetensi atau profesi yang mempunyai pusat atau mempunyai pusat pelatihan dan sertifikasi yang berlisensi misalnya dari luar negeri yang biasa kita sebut sebagai Authorized Training Center. Nah, ini mungkin sudah banyak di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, lembaga-lembaga sertifikasi yang berlisensi dari luar negeri, yang mendapatkan lisensi dari luar negeri, itu bisa mengajukan sebagai penyelenggara. Durasi kegiatan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan yang ada di pedoman, minimal 40 jam. Dan itu pun juga ada maksimalnya karena berkaitan dengan banyak hal ya. Biasanya paling lama adalah 2 minggu atau 10 hari kerja Bapak Ibu sekalian. Rentang kegiatan dapat dilaksanakan nanti pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2024. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, persyaratan penyelenggara sertifikasi profesi, yakni perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, politeknik negeri maupun swasta, atau yang akademi komunitas negeri. Persyaratan umum yang pertama, lembaga Bapak Ibu sekalian harus berbadan hukum dan memiliki izin untuk menyelenggarakan pelatihan dan melaksanakan sertifikasi profesi yang diakui secara nasional, regional maupun internasional. Yang kedua, perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian harus memiliki perangkat kompetensi. Berarti kalau sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi, misalnya kalau di perguruan tinggi adalah LSPB 1, atau Bapak Ibu sebagai Authorized Training Center, mestinya sudah memiliki perangkat kompetensi, tempat ujinya, asesornya juga ada yang diakui secara nasional, regional maupun internasional. Kemudian ada 2 persyaratan khusus Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah memiliki standar kompetensi skema pelatihan dan sertifikasi profesi dosen yang sesuai dengan peta okupasi nasional dalam KKNI
SKKNI, ya, SKK khusus maupun SKK internasional. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, persyaratan khususnya adalah memiliki kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga atau LSPP 3, lembaga sertifikasi nasional atau asosiasi profesi yang menyelenggarakan sertifikasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Kenapa ini harus ada? Karena perguruan tinggi kami harapkan nanti punya peran serta di dalam program ini, paling tidak sebagai pelatihan, ya, tempat pelatihan. Karena ini sifatnya umum bagi dosen, bukan untuk anak didik kita atau mahasiswa kita, maka yang berhak menerbitkan sertifikasinya bukan LSPP 1, Bapak Ibu sekalian, tetapi LSPP 3 itu kalau berupa LSP atau lembaga sertifikasi internasional. Jadi apabila Bapak Ibu sudah memiliki Authorized Training Center, maka boleh menyelenggarakan atau ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara. Nah, oleh karena itu yang masih belum punya tapi memiliki LSPP 1 sudah punya pengalaman, tinggal nanti bekerja sama dengan LSPP 3. Yang berikutnya adalah jadwal, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Citra bahwa mulai tanggal ini per 8 Agustus 2024, ya, portal sudah dibuka untuk pendaftaran. Adalah sosialisasi dan pendaftaran calon penyelenggara. Ya, hari ini berarti ada pendaftaran calon penyelenggara sertifikasi kompetensi. Kenapa di sini masih namanya calon, Bapak Ibu sekalian? Karena satu, nanti ada seleksi. Seleksi administrasi, kemudian ada seleksi substansi, dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan peserta. Artinya apa? Kalau program Bapak Ibu sekalian sudah lolos seleksi administrasi dan substansi, maka kami tawarkan kepada semua peserta. Nah, Bapak Ibu nanti kan akan memberikan batasan minimal jumlah peserta. Ternyata setelah kami tawarkan tidak ada peserta yang mendaftar, maka dengan sendirinya skema tersebut kami drop. Apabila ada peserta yang mendaftar, ya, mungkin kurang dari syarat minimal, nah nanti akan ada proses konsolidasi atau koordinasi dengan Bapak Ibu sekalian. Ini mau dilanjutkan atau mau dihentikan, begitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 8 sampai 17 Agustus nanti diharapkan Bapak Ibu segera mengisi pada laman pendaftaran. Nanti apabila ada kesulitan, mohon bisa menghubungi Mas Tirta. Yang berikutnya nanti ada seleksi penyelenggara, baik administrasi maupun substansi akan dimulai setelah perayaan kemerdekaan, Bapak Ibu sekalian, tanggal 18 sampai 22 Agustus. Sehingga nanti ada proses pendaftaran peserta setelah itu. Mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan 7 September. Nah, otomatis peserta pun juga harus kami seleksi sebelum diumumkan, baik secara administrasi maupun secara substansi. Sehingga pada tanggal 23 kami harapkan itu sudah selesai, maka 23 September akan kami umumkan, satu, Bapak Ibu tidak lagi sebagai calon tetapi sudah sebagai penyelenggara. Dan nantinya akan didahului dengan proses yang tadi, konsolidasi atau negosiasi untuk peserta-peserta yang tidak memenuhi kuota. Yang kedua juga untuk penawaran biaya yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya alurnya cukup panjang kalau digabungkan dengan proses pendaftaran dan seleksi peserta. Jadi nanti Bapak Ibu mulai hari ini bisa menginputkan data di laman pendaftaran. Nanti ada verifikasi administrasi oleh tim KLSD, kemudian verifikasi atau penilaian substansi calon penyelenggara oleh tim KLSD juga. Nanti ada para reviewer di sini, baru kemudian revisi sesuai masukan hasil verifikasi. Nanti Bapak Ibu harus memasukkan kembali bagi yang dalam tanda petik ya terpilih sebagai calon.
atau memenuhi dua persyaratan administrasi dan substansi. Barangkali ada sedikit kekurangan, itu harus direvisi atau diverifikasi lagi ya. Kemudian yang berikutnya lagi, pengumuman masih calon. Setelah kita mendapatkan kuota dari proses pendaftaran dan seleksi peserta, baru Bapak Ibu akan ditetapkan sebagai penyelenggara dan akan berkontrak dengan KLSD. Bapak Ibu sekalian, alur lengkapnya ada di sini. Ya. Proses pengusulannya, mungkin tidak saya bacakan, kurang lebih sama dengan yang tadi. Ini sebenarnya alur proses di dalam akun kita. Jadi di laman, di laman ya, di laman kita, PND PKD 2024, ini sudah ada lamannya, silakan nanti Bapak Ibu mengunjungi laman ini. Nah, nanti prosesnya yang pertama adalah mendaftarkan akun. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mendaftarkan akun karena mungkin belum punya akun ya, silakan menghubungi Mas Tirta atau berkirim email ya nanti ke kami sehingga akan disediakan akunnya. Ya. Kalau yang ini untuk pengusul sebentar, peserta ini sebenarnya. Ya, peserta. Kalau penyelenggara nanti jauh lebih simpel Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang terpenting, Bapak Ibu sekalian nanti di dalam atau sebelum masuk laman, mohon menyiapkan dokumen-dokumen yang harus diunggah. Ya. Ini dokumen yang harus diunggah. Yang pertama adalah profil. Kami tidak menyediakan format khusus Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu membuat profil penyelenggara sesuai dengan style masing-masing perguruan tinggi. Yang kedua, karena diharapkan ada rekam jejak Bapak Ibu sekalian, maka lisensi lembaga sertifikasinya mohon juga disampaikan di dalam akun Bapak Ibu sekalian di laman yang kami maksud tadi. Baik lisensi lembaga sertifikasi LSPP 1 maupun ATC yang dipunyai oleh perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Bisa salah satu, bisa keduanya. Yang ketiga, NPWP penyelenggara. Yang keempat, surat pernyataan kesanggupan penyelenggara. Bapak Ibu sekalian. Itu ada beberapa klausul yang harus ditepati oleh Bapak Ibu sekalian nanti apabila ditetapkan sebagai penyelenggara. Makanya sebelum ditetapkan, Bapak Ibu harus membuat surat pernyataan kesanggupan. Yang kelima, ada bukti penyelenggaraan sertifikasi Bapak Ibu sekalian. Di sini kami akan menilai rekam jejak Bapak Ibu selama 2 tahun terakhir sudah seberapa sering Bapak Ibu menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi khususnya di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian terkait dengan bidang-bidang yang nanti Bapak Ibu usulkan untuk diselenggarakan di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Ya, terkait dengan skema-skema sertifikasi yang tersedia yang bisa dikerjasamakan dengan LSPP 3 untuk proses uji komnya atau melalui ETC. Yang keenam tentunya Bapak Ibu harus melampirkan karena ada kerjasama maka harus ada lampiran MOU dan MUA ataupun perjanjian kerjasama perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian dengan lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga atau lembaga sertifikasi profesi dari asosiasi profesi atau ETC dengan pihak-pihak terkait ya. Biasanya kalau ETC dengan pihak dari luar negeri Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian, ini contoh surat kesanggupan penyelenggara. Nah, ini bahwa yang bertanda tangan nanti adalah pimpinan perguruan tinggi, nama lembaganya adalah nama perguruan tingginya, jabatan beliau, alamat dan nomor telepon, ya, dan nomor handphone. Kemudian menyatakan siap dan seterusnya, yang pertama sanggup melaksanakan pelatihan seluruh peserta hingga tuntas, ini yang penting. Dan mengikut sertakan peserta di dalam uji kompetensi. Berarti ada pelatihan sebagai kawah candra di muka untuk refreshment atau mungkin yang baru sama sekali Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian dilanjutkan dengan uji kompetensi atau sertifikasinya. Kemudian beasiswa yang diterima untuk penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi profesi ini
di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pimpinan perguruan tinggi yang menandatangani surat pernyataan ini. Begitu dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan yang paling akhir, ya, sebelum kami tutup, bahwa untuk sertifikasi, skema sertifikasi profesi Bapak Ibu sekalian, untuk bidang-bidang kompetensi, diharapkan yang dimasukkan usulannya ke kami, karena ini adalah sudah upskilling atau upgrading Bapak Ibu sekalian, adalah skema sertifikasi yang level ahli yang 8 dan 9, karena ini untuk dosen. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, selain sertifikasi di bidang teknis, nah ini kami juga memfasilitasi sertifikasi di bidang profesi kita sebagai dosen, yaitu sertifikat pelatihan dan sertifikasi pekerti. Untuk AA tidak kami masukkan di dalam program ini, Bapak Ibu sekalian, karena itu sebenarnya pekerti dan AA akan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi masing-masing. Namun demikian, karena keperluan untuk sertifikasi dosen, salah satunya adalah memiliki sertifikasi pekerti, makanya kami juga memfasilitasi melalui program Sertiprof ini, sertifikasi pekerti bagi dosen-dosen baru khususnya dengan catatan mengikuti persyaratan dan prosedur sebagai peserta Sertiprof. Salah satunya adalah telah mengabdi atau mengampu mata kuliah selama atau minimal paling sedikit 2 tahun. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang jelas, monggo. Di sini ada rekan-rekan kami, ada Pak Eka, ada Pak Ilmi, ada Pak Ade, mungkin juga ada yang lain, Pak Agus, Pak Radian, Pak Ardiansah, ada juga dari Bu Yena, juga ada Bu Citra selaku lead-nya ya, sehingga nanti kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan keuangan dan lain sebagainya, monggo nanti bisa ditanyakan. Dan juga ada tim teknis dari KLSD. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Lufti. Saya akhiri untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jen atas penjelasan yang telah diberikan. Kami buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa Pak Eka ada tambahan. Maaf, silakan Pak. Ya, yang pertama adalah yang kemarin. Bentar. Baik, terima kasih Pak Zen, Mbak Opi. Tambah saja mungkin sedikit Pak Zen, bahwa yang pertama adalah calon penyelenggara yang LSP-nya sudah habis izinnya atau mungkin tidak, sudah mati begitu ya. Itu saya kira harus diperbarui dulu. Karena itu salah satu menjadi persyaratan kan gitu Pak Zen. Yang pertama. Yang kedua, yang kemarin sudah mengusulkan Sertiprof tapi di Sertikom, kan banyak yang nyasar kemarin ini. Itu saya kira bisa mengajukan kembali dengan menyesuaikan dengan ketentuan yang tadi Pak Zen sudah jelaskan untuk program Sertiprof ini. Saya kira itu Pak Zen, dua hal saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eka. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu kami tegaskan ya bahwa pada siang hari ini adalah sosialisasi bagi penyelenggara, sehingga kami tidak melayani pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan peserta. Nanti ada waktunya sendiri. Terima kasih. Silakan Mbak Lufti. Baik, terima kasih banyak Pak Zen, Pak Eka atas tambahan yang telah diberi. Bagi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Zen berulang bahwa untuk yang bisa kami bacakan atau bisa kami tanggapi hanya untuk pertanyaan terkait dengan penyelenggara program sertifikasi profesi. Jadi untuk pertanyaan terkait dengan peserta nanti bisa disampaikan di sosialisasi peserta yang nanti akan kami informasikan jadwalnya melalui laman Instagram Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, yaitu di @kelembagaan-vokasi. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa memantau di sana, nanti akan kami informasikan.
Ini tadi kami lihat di kolom chat hanya ada satu pertanyaan yang memang khusus untuk penyelenggara hari ini Bapak. Itu pertanyaan terkait dengan tanggal seleksi. Tadi tanggal seleksi di slide tertulis 8 sampai dengan 4 September Bapak. Jadi mungkin mohon izin di 4 sampai dengan 14 September Bapak Ibu. Untuk seleksi peserta. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Ika Karlina Polibatam, izin bertanya, untuk jenis sertifikasi yang dikeluarkan oleh industri yang telah bekerja sama dengan kami, dokumen apa yang dapat mendukungnya? Berikut Pak Zul. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk Sertiprof itu hanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh LSPP 3, yang BNSP Bapak Ibu sekalian, atau asosiasi profesi ya yang mempunyai LSP berkaitan atau yang dilegalkan oleh kementerian terkait. Contoh dari SDM itu kan ada IATKI Bapak Ibu sekalian ya, kelistrikan. Nah, untuk bidang-bidang kelistrikan Bapak Ibu bisa menggandeng dari IATKI yang punya LSPP 3 di bidang kelistrikan. Kalau industri tidak bisa, Mbak. Kalau yang hanya industri. Atau Bapak Ibu punya ETC, perwakilan dari luar negeri ya, berlisensi begitu boleh. Contohnya misalnya yang di konstruksi itu ada BIM, Building Information Management, misalnya kerjasama dengan Glodon, ya, atau dengan Trimble, itu dari luar. Cuman saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, untuk yang ETC, untuk yang profesi tidak bisa yang basic, minimal adalah yang intermediate, ya, akan lebih baik apabila yang advance, yang akan ditawarkan ke para dosen. Itu Pak Lutfi. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua dari Laila Rohmawati, apakah kami dari Politeknik Penerbangan Surabaya bisa ikut mendaftar sebagai penyelenggara? Kami Poltek Bank Surabaya sudah mengantongi izin Direktorat Navigasi Penerbangan dan DKPPU. Terima kasih. Izinnya, mohon maaf Pak, itu izinnya apa ya? Kalau izinnya itu adalah sebagai lembaga sertifikasi, bisa ya. Tapi kalau LSP P1 itu dapat lisensinya kan dari BNSP. Nah, itu kalau Bapak Ibu sebagai lembaga sertifikasi dari kementerian terkait sudah ada izinnya, monggo daftar saja. Tetapi kalau lembaga sertifikasi Bapak Ibu hanya untuk mahasiswanya, maka Bapak Ibu harus bekerja sama dengan lembaga sertifikasi pihak ketiga yang untuk umum, untuk profesional, gitu. Baik, kemudian Pak IPNB dari Pak Made Sudiarta, selamat. Apakah boleh di-share ke WA Group atau di-share Meet materi? Baik Bapak, nanti untuk materinya kami share di akhir ya Bapak. Mbak Lutfi, yang pendaftaran peserta tadi sampai tanggal 14 ya? Iya Pak, betul. Oke, sudah saya tukan. Kemudian ada dari Bapak Wenang Anurogo, izin bertanya, kalau bidang yang kita ajukan itu mentok di level 7, apakah masih bisa diajukan? Mengingat penjelasan tadi harus level 8 sampai dengan 9. Ya Pak, karena kita harapkan yang profesi ini kan memang lebih tinggi ya dari yang kompetensi kemarin, sehingga Bapak Ibu selain profesinya nanti yang daftar sebagai profesi dosen, diharapkan ini profesi di asosiasi-asosiasi sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi sebagai tenaga ahli, sehingga kalau ada kelas sertifikasi atau skema itu biasanya kan ada ahli muda, madya, pratama. Nah, kami harapkan ya paling tidak ahli muda atau ahli pratama. Apabila skemanya belum ada, ya bisa Bapak Ibu mengajukan ke skema yang lain yang memungkinkan untuk dilaksanakan di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Tadi juga mengingatkan Bapak Ibu peserta kuota ya. Kuotanya di Sertiprof ini juga tidak terlalu banyak, hanya 200 untuk yang dalam negeri. Kemudian dari 200 tentunya nanti akan juga slot untuk pekerti, nah, untuk pekerti, dan yang sisanya adalah untuk keprofesian. Ya,
karena memang kami dapat mandat seperti itu. Mungkin tidak ada sih di pedoman, tapi kurang lebih untuk pekerti kemarin 40%. Nah, 40%. Nah, ini dari apa yang ada daftar ya, daftar yang ada di Kemendikbudristek ya, yang bisa menyelenggarakan pekerti sementara ini di 4 Poltek ya. Jadi ada Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Malang, dan yang terakhir Politeknik Negeri Bandung. Cuman saya tidak tahu Politeknik Negeri Bandung kemarin mungkin belum aktif. Nanti kalau ada yang dari Politeknik Negeri Bandung bisa menyampaikan apakah yang kemarin sempat telat untuk lisensi ya. Kalau memang sudah lisensinya udah turun, monggo silakan. Belum turun SK-nya Pak. Belum ya? Oke, berarti masih 3. Silakan Politeknik Negeri Batam, PNJ, dan Politeknik Negeri Malang untuk mendaftar sebagai penyelenggara untuk pelatihan pekerti bagi dosen untuk melengkapi nanti kelengkapan untuk serdosnya. Silakan. Ini yang di ruang, ini ada yang raise hand ini Pak. Silakan. Ya Pak, ini satu lagi Pak. Dari Mirfaudin, kami sebagai LSP1 POTMU apakah bisa mengajukan untuk kompetensi dosen dan apakah tetap melalui BNSP? Itu ada 2 hal yang berbeda Ibu. Kalau LSPP 1 ya memang skemanya tidak bisa dipakai untuk pihak umum. Yang pertama, yang kedua apalagi untuk dosen karena itu kan untuk mahasiswa. Tetapi sebagai penyelenggara program ini, Bapak Ibu harus punya rekam jejak menyelenggarakan sertifikasi. Nah, siapa yang punya rekam jejak menyelenggarakan sertifikasi di perguruan tinggi? Itu adalah perguruan tinggi yang mempunyai LSP. Salah satunya LSPP 1 misalnya, atau mempunyai ETC atau Race Training Center. Sehingga kami berharap Bapak Ibu sekalian bukan sebagai makelar ya. Jadi nanti juga karena ini ada satu paket Bapak Ibu sekalian ya. Ada pelatihan yang durasinya agak panjang, kemudian baru sertifikasi. Sertifikasi biasanya sehari atau paling lama 2 hari. Tapi pelatihannya durasinya agak panjang. Nah, dari kedua komponen ini kami harapkan Bapak Ibu sebagai pelatih ya. Meskipun nanti di dalam proses pelatihan itu Bapak Ibu bisa boleh melibatkan pihak-pihak praktisi dari industri, dari asosiasi, ya. Tapi tentunya bukan dari LSP P3-nya ya, karena mereka kalau sudah mensertifikasi sebagai asesor bukan sebagai pelatih. Tetapi keterlibatan dunia industri, keterlibatan praktisi itu kami harapkan tadi bisa menaikkan jejaring perguruan tinggi. Yang kedua juga membuka wawasan bagi dosen yang ikut pelatihan dan sertifikasi. Begitu. Jadi lisensi LSPP 1 yang dibutuhkan termasuk ATC itu kami akan nilai untuk rekam jejak Bapak Ibu sekalian menyelenggarakan program sejenis. Ya. Silakan Mbak B, saya kembalikan. Bapak izin sebelum masuk ke bagian raise hand, ini Ya. Saya menyambung pertanyaan dari Pak Wenang Anugroho, Pak. Jadi untuk Pak Wenang ini tadi menyampaikan bahwa untuk bidang fotogrametri itu BNSP-nya ada di level 7 Pak maksimalnya. Kemudian kemarin juga ada yang bertanya di WA kontak person Sertikom bahwa kalau akuntansi itu kan juga maksimalnya itu hanya di 7 Pak kemarin itu kalau tidak salah WA-nya. Kira-kira yang seperti itu kasusnya bagaimana gitu Pak? Ya, kalau memang tidak ada yang di atasnya coba diajukan Bapak Ibu sekalian. Nanti kan kami akan nilai. Kami menilai kan tidak hanya sekedar level, tapi ngecek ya. Ngecek nanti di lamanya BNSP atau di asosiasi. Ya, cuman saran saya tadi jelas yang level 89 lebih berpeluang karena itu kan sudah ahli madya dan utama. Tapi kami akan lakukan juga verifikasi nantinya. Gitu ya, Mbak Opi. Siap Bapak. Kemudian ini ada pertanyaan melalui fitur. Suaranya tidak terdengar, Mbak. Oke, gimana Mbak? Diulang. Cek Pak, terdengar Pak? Ya, ya. Siap. Ada Bapak Budi Jatmiko, kami persilakan Pak Budi. Pak Budi, monggo.
Masih mute, Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya dan salam kenal. Ada beberapa hal Pak yang saya ingin tanyakan. Minta maaf, saya baru masuk sebentar. Sudah maksimal ada beberapa 5 menit saja dari jadwal sudah singkat saja Pak. Kami ini di Tenggara, khususnya di RW 9, di salah satu sekolah Pak. Di sini Pak, kami banyak sekali mau menginginkan bagaimana proses sertifikasi dosen. Nah, kami di sini punya asosiasi namanya Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta atau kalau kata sekolah ada juga sejarah. Tetapi kalau berbicara untuk kelengkapan, jadi saya mohon petunjuk dari Bapak. Kami baru menginginkan bagaimana proses mendapatkan sertifikasi dosen. Nah, ada kejadian Pak beberapa 2 tahun yang lalu mereka mengikuti seperti Pak di salah satu perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, namun tidak diakui seperti itu. Nah, apa alasannya Pak? Sementara kami ini kan vokasi Pak. Antara vokasi sama akademik kan berbeda Pak. Nah, yang selenggarakan itu adalah akademik, bukan vokasi. Nah, di mana kekeliruan kita kenapa tidak diakui seperti kita Pak? Sementara untuk mendapatkan cendol harus ada seperti kan gitu. Nah, mohon petunjuk Pak, yang mana yang kita bisa diakui seperti kita, saya dulu sertifikasi dosen, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Pak cara untuk kita mendapatkan sertifikasi dosen agar lulus, karena teman-teman di sini kalau lagi mereka sampaikan, mereka menginginkan untuk mendapatkan sertifikasi. Berapa sih Pak kita punya UMR di sini, khususnya di kabupaten sekolah. Jadi untuk menambah kita punya Pak, mereka menginginkan sertifikasi dosen Pak. Mereka mati-matian, mereka kumpul. Kami di sini sebagai petani Pak, kita berkumpul Pak. Untuk bisa mengejar, untuk bisa mengikuti pekerti, untuk bisa bagaimana proses mendapatkan PKDA, terus ujian dan sebagainya. Supaya semua kita menginginkan dengan cara apa ya, kita menentukan Pak, kita petani. Sebenarnya kita petani Pak, bisa petani orang dengan orang kaya, bukan. Boleh lihat siapa yang memang sebelum sekolah, kami petani Pak. Jadi sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal mau langsung menanggapi atau Ya. bagaimana? Ya, jadi begini Pak Budi, ini kan masih sosialisasi untuk penyelenggara Pak Budi. Jadi nanti itu bisa untuk yang peserta Pak, setelah nanti penyelenggaranya sudah ada calonnya. Ini kami dari kementerian masih menyaring calon penyelenggaranya siapa saja, perguruan tinggi mana yang mau masuk. Baru nanti ada persyaratan-persyaratan yang beda Pak untuk calon peserta. Nah, nanti di calon peserta baru Bapak bisa tanyakan yang tadi persyaratannya apa, bagaimana, karena teman-teman yang akan ikut pasti harus hadir di sana mestinya kan, supaya bisa memenuhi. Gitu ya Pak Budi, sementara begitu ya. Oke. Silakan, terima kasih. Silakan Pak Lutfi dilanjutkan. Tidak ada suaranya Mbak. Pak Jen bisa mendengar suara saya Pak? Oke, sudah. Silakan. Oke, baik. Mati lagi. Baik, silakan Pak Rahman dari Provinsi Cirebon Barat. Oke, baik. Silakan Pak Rahman. Assalamualaikum Pak Zen, salam kenal Pak. Waalaikumsalam Pak. Ini Hakim dari Pori Batam Pak.
Ini pertanyaan saya singkat saja Pak, karena tadi menyinggung nomenklatur profesi ya Pak. Jadi saya menanyakan tentang profesi insinyur Pak. Kalau dari Permen 39 2022 itu insinyur tingkat madya maupun utama itu sudah masuk KKN level 8 maupun level 9. Nah, sedangkan di slide yang Bapak presentasikan tadi itu dari pihak penyelenggara profesi, sertifikasi profesi itu, saya belum menemukan nih Pak, belum mengakomodir dari sisi UU 11 2014 Pak tentang keinsinyuran. Mohon arahnya. Jadi untuk keprofesian insinyur yang pertama kan harus sekolah profesi dulu ya Pak Hakim ya. Dari sekolah profesi dulu. Nanti silakan Bapak yang untuk apa istilahnya IPM sama IPU ya Pak ya. Ya, untuk IPM dan IPU silakan Pak, nanti bisa diajukan dengan catatan bahwa karena tadi sasaran penyelenggaranya adalah perguruan tinggi Pak. Nah, berarti kalau Bapak ada di keprofesian itu atau asosiasi itu, nah asosiasi dari itu harus bekerja sama dengan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi A yang memang layak untuk dijadikan mitra, itu yang harus menyelenggarakan atau mengajukan program ini. Gitu Pak. Baru nanti berarti Bapak dari profesi keprofesiannya ya, asosiasinya ya Pak Hakim. Oke. Misalnya kalau di Batam tergantung keinsinyurannya Pak ya. Dan macam-macam. Kalau teknik mungkin bisa kerjasama dengan Politeknik Negeri Batam atau yang swasta yang ada di sana. Baru nanti lembaga Bapak sebagai penyelenggara sertifikasinya. Karena di sini bundling Pak, ada pelatihan dan sertifikasi. Pelatihannya dimaksudkan untuk refresh ya, refreshment bagi teman-teman. Dengan harapan sertifikasi uji komnya itu bisa lulus sebanyak mungkin Pak. Jangan sampai ada yang langsung uji kom terus kemudian karena menggunakan uang negara terus tidak lulus. Nah ini kan menjadi pertanggungjawaban dari kami kepada pemerintah. Begitu ya Pak Hakim. Silakan Pak Opi. Monggo. Ini Pak Hakim, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kemudian ini ada dari Bapak Andi dari PIP Semarang. Kami persilakan Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Sen, Bu Citra, Mas Citra ya. Alhamdulillah Pak, saya dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Yang tahun kemarin kita sudah menyelenggarakan untuk diklat Supply Chain Management. Alhamdulillah kemarin pesertanya antusias dan lain-lain. Untuk yang dari kami yang sudah pernah ini, apakah harus pertanyaan pertama apa harus mendaftar lagi? Pertama, yang kedua, jika akan mendapat mengsubmit lagi atau gimana Pak? Mungkin itu aja ya Pak. Ya. Terima kasih. Iya Pak, sama Pak mendaftar lagi karena ada kesanggupan peserta itu Pak. Jadi satu itu, yang kedua juga mungkin masalah pembiayaan Pak. Nah untuk tahun ini kami harapkan Bapak Ibu sekalian kan dalam menghitung pembiayaan itu menginkludkan itu akomodasi peserta Pak. Mohon dicatat Pak nih, menginkludkan akomodasi peserta. Sehingga peserta nanti yang dari berbagai daerah, yang kemarin kan kesulitan kami itu Pak ya. Nah, supaya seragam nanti pihak penyelenggara yang akan mengurus penginapannya. Ya termasuk mungkin kalau itu full day kan berarti ada makanya juga ada ikut di pihak penyelenggara. Nah itu Pak. Supaya lebih memudahkan peserta. Jadi peserta datang betul-betul memang sudah ada tempat dan langsung mengikuti sertifikasi di lembaga atau di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu kami berharap juga memasukkan kembali, bisa saja Pak data-data yang tadi sama ya. Tetapi ada beberapa nanti mohon dicek di lamannya, mungkin ada beberapa yang harus Bapak sesuaikan dengan kondisi 2024. Gitu Pak Andi ya? Oke. Mohon izin satu lagi Pak, untuk linknya nanti di-share di grup atau iya, siap Pak. Nanti link sama kontak person akan di-share oleh teman-teman teknis. Itu catat aja Pak, itu bisa di screenshot, di pin itu wajahnya Mas Tirta Pak. Oh iya, ada Mas Tirta. Saya udah pernah ketemu Mas Tirta. Ya Mas Tirta. Terima kasih. Oke. Oke, matur suwun. Oke. Sama-sama. Ini
Kemudian ada dari PNB, ada Pak Made Sudiarta. Silakan Pak Made. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak Zen, Pak Eka, Bu Citra, Bu Lukti, Pak Helmi, Pak Ali, dan sebagainya, dan yang lain. Saya mau tanya sedikit saja Pak Zen, ini kan masalahnya tadi disampaikan levelnya, agar sebisanya level 8 dan level 9. Ya. Itu kan artinya kalau kita bicara level merujuk pada kualifikasi. Nah, memang cukup sulit mencari kualifikasi-kualifikasi pada level 8 dan 9. Bagaimana dengan skema yang okupasi, Bapak? Karena kan terkadang okupasi ini tidak sampai menyebutkan ke level. Contoh, saya ambil sebagai contoh itu kalau di pariwisata ada menyebut sebagai FB Director gitu misalnya. FB Director sebutannya sudah Director, Pak. Cuma levelnya baru sampai level 6 pada kalau kita bicara kualifikasinya. Sedangkan itu okupasinya sudah posisi tertinggi. Artinya kita nyebut kualifikasi levelnya tidak sampai ke 7 bahkan, tetapi kalau okupasi sudah tertinggi, Pak. Mohon dikasih pencerahan sedikit, Bapak. Terima kasih, Pak Zen. Ya, Pak Made, sesuai dengan tadi yang kami sampaikan, silakan Bapak Ibu kalau ada yang terbatas ya seperti itu, didaftarkan saja nanti di dalam proposal Bapak Ibu sekalian ada deskripsinya. Karena kami nanti akan melakukan verifikasi gitu ya Pak Made. Nah, berdasarkan itu berarti nanti akan ada penilaiannya, akan ada scoringnya juga ya. Nah, itu yang nanti akan digunakan ajuan oleh tim substansi, tim penilai substansi, Pak Made. Iya. Gitu Pak Made ya. Baik, terima kasih Pak Zen penjelasannya. Sama-sama. Sama Pak Made. Mungkin ada tambahan dari tim yang lain ini yang mendampingi Pak Zen. Monggo Bapak Ibu sekalian, Pak ada Pak Eka, Pak Ade, atau dari yang hadir. Mangga Pak Ade. Oh, boleh Pak. Oke. Pak Ade suaranya nggak jelas. Disampaikan oleh Pak E. Jadi nanti kalau levelnya kan sudah BNSP adalah, tapi kan di situ nanti untuk asosiasi tertentu itu levelnya kan ada basic, middle, sama ahli gitu ya, ahli utama. Nah, jadi nanti kita ngambilnya dari tengah-tengah, jangan dari basicnya, tapi intermediate ke atasnya. Itu mungkin tambahannya ya Pak Jen. Oke, ya terima kasih Pak. Jadi nanti kami akan verifikasi Pak. Tapi mohon tetap Bapak Ibu sekalian juga memberikan justifikasi ya. Justifikasi yaitu dasar bagi kita untuk melakukan verifikasi nantinya. Oke, ya. Kemudian ada raise hand juga dari Bapak Eko Sanyoto. Silakan Bapak. Silakan Pak Eko. Terima kasih Pak Manur. Ya, saya hanya memantapkan apa yang disampaikan Pak Hakim. Pak Hakim itu dari Poltek Batam, Pak Nur. Oh gitu. Jadi, oke. Di mana nih Pak Eko? Pak Eko di Batam tuh ini. Di Batam Pak Nur. Jadi kami itu punya program studi, program profesi insinyur Pak Nur. Nah, itu kan zaman dulu atau sampai sekarang juga perizinannya masih ke Dikti. Ya. Nah, Pak Nur harus minta wewenang untuk menyetujui pendirian PSPPI di vokasi Pak, di Politeknik. Nah, itu kan mantap itu Pak. Siap Pak, siap. Sudah ada Pak? Ya? Sudah ada Pak, di Silim Kerma sudah ada. Jadi persyaratannya institusinya harus unggul Pak. Oh, institusinya harus unggul. Kalau yang lama itu unggul atau dia di bawah unggul tapi kerjasama dengan institusi yang unggul. Nah, itu bisa. Tapi syarat tentunya juga harus punya dosen yang berkualifikasi atau bersertifikat profesi insinyur. Ya. Nah, jadi memang ada dua jenis nih, ada sertifikat profesi insinyur tadi itu, terus ada sertifikat kompetensi insinyur profesional atau SKIP.
Ya. Nah, tadi yang leveling tadi, yang KKN tadi, kalau insinyur profesional Pratama itu ada di level 7, Pak. Ya. Itu ada Madya dan Utama. Madya itu Utama, 8, Utama itu di 9. Nah, yang insinyur tok aja ini, nah ini sebetulnya tiket masuk ini. Tiket masuk untuk menjadi profesional. Dan itu memang disyaratkan bahwa sebelum orang itu menjadi profesional, dia harus insinyur dulu, dan itu mengambilnya di PSPPI. Nah, sekarang itu ada program reguler sebetulnya. Ada program reguler, tapi sebetulnya dari program reguler itu bisa juga diintegrasikan. Karena kalau melihat posisi insinyur di KKNI itu dikatakan level 7 juga belum, karena ada insinyur profesional di situ. Jadi memang sebaiknya insinyur itu diintegrasikan dengan, kalau di politeknik ya sarjana terapan. Modelnya kayak fast track kalau di perguruan di universitas itu. Jadi beberapa bagian dari kurikulumnya PSPPI itu bisa ditarik ke depan, masuk ke dalam kurikulum sarjana terapan. Karena prakteknya sarjana terapan itu kan banyak. Jadi dari praktek-praktek itu bisa muncul kriteria keinsinyuran Pak. Nah itu, jadi itu yang saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan nanti makin banyak nih insinyur produk dari politeknik, karena sangat memungkinkan, dan kira kita kurang insinyur, mudah-mudahan politeknik bisa mendukung. Itu aja Pak Nur. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko atas tambahannya. Jadi nanti di Pak Hakim pasti ada persyaratan bahwa untuk mengambil IPM dan IPU Bapak Ibu sekalian harus lulus PSPI dulu ya. Ya, silakan nanti diajukan Pak Hakim. Ada prasyarat yang harus diberikan. Karena sekarang lulusan PSPI sudah cukup banyak, PSPI ya. Profesi insinyur sudah cukup banyak di Indonesia. Kurang, itu masih kurang Pak Nur. Oh iya, kita harus buat Pak. Ya, masih kurang. Jadi iya Pak, di Selim Kerma sudah muncul Pak. Nah, di Selim Kerma sudah muncul, vokasi sudah bisa buat. Nah, itu bagus tuh. Dan baru satu sampai sekarang, Kotek Batam saja yang punya. Jangan khawatir Pak, yang lain akan menyusul ini. Siap Pak, ya, mungkin banyak. Ya. Oke, Pak Eko, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Mohon izin saya kembali menjawab pertanyaan dari kolom komentar ya Bapak Ibu. Sebagai penyelenggara, apakah narasumber dari penyelenggara juga? Misal iya, jika kompetensi mumpuni tapi belum memiliki sertifikat BNSP sebagai narasumber itu baik. Oh iya. Jadi kalau penyelenggara itu kan kemungkinan yang akan diadakan pelatihan Bapak Ibu sekalian. Jadi dia atau yang bersangkutan tidak harus sebagai asesor kompetensi. Ya. Tapi akan lebih baik apabila punya sertifikasi teknis di bidang itu atau memiliki portofolio yang cukup sebagai trainer. Ini yang penting. Ya, memang kami harapkan sebagian dari trainer yang ada nanti di dalam pelatihan atau utamanya adalah dari perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Katakanlah kalau ada 4 trainer atau 5 gitu ya, 4, 5 misalnya 4 dari perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, 2 dari industri, atau 3 dari perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, 1 dari asosiasi profesi, 1 dari industri. Begitu ya, karena kita ingin mengupgrade juga, memfasilitasi program studi untuk bertransformasi. Jadi kami juga harus kuatkan, kita harus kuatkan SDM di prodi kita masing-masing untuk mengasah kepakarannya di dalam program ini. Gitu Mbak Opi. Baik, terima kasih Pak Jen jawabannya. Kemudian Bapak izin menjelaskan sedikit Pak terkait website. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang kemarin pihak putus Mbak, putus. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kemarin sudah mendaftarkan di skema kompeten sertifikat itu sekarang juga Ibu tetap perlu submit ulang untuk judul pelajaran, tapi akunnya bisa digunakan akun lama. Jadi silakan isi dulu itu
masukkan kembali proposal kajian dan dokumen lainnya di website tersebut. Ya, terima kasih. Mbak Ufi, kau enggak? Iya Pak, mohon maaf Pak. Ya. Jadi sifatnya memang hanya pembaharuan untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah mendaftarkan kemarin waktu sertifikat kompetensi. Tapi kalau yang tahun 2023 atau 2022 mendaftar harus kembali sampai pulang Bapak Ibu sekalian. Begitu Pak Zen, untuk pertanyaannya ini sudah terjawab semua, untuk lainnya juga sudah tidak ada pertanyaan. Zen, mungkin Pak Zen atau Bapak Ibu tim substansi yang lain ada yang ingin ditambahkan, silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa kemarin juga ada yang bertanya kenapa sudah mendaftar kok tidak jadi calon penyelenggara. Itu karena satu, yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa semua yang ada di laman mohon diisi sebaik mungkin ya. Jadi ada persyaratan administrasi yang harus Bapak Ibu penuhi. Yang kedua juga persyaratan substansi. Banyak yang mendaftarkan skemanya tapi tidak dilampirkan kerjasamanya misalnya. Nah, kami juga meragukan kalau Bapak Ibu masih menginisiasi ya tentunya nanti tidak bisa kami terima ya. Mestinya sudah ada bukti kerjasamanya bahwa memang betul nanti lembaga LSPP 3 atau asosiasi mana atau ETC mana yang akan menyelenggarakan sertifikasinya. Jadi mohon yang demikian juga disampaikan di dalam proposal, termasuk rekam jejak. Misal, Bapak Ibu sekalian telah menjalankan pelatihan dan kerjasama dengan beberapa pihak potensial, mitra potensial, ya monggo nanti dimasukkan dalam rekam jejak. Syukur-syukur kalau di dalam rekam jejak juga ada bukti kerjasama yang telah dilakukan dengan mitra tersebut. Dan mungkin nanti pihak profesional dari mitra tersebut akan digunakan atau diajak kembali untuk sebagai trainer ya di dalam skema yang diajukan di tahun 2024 ini. Silakan, itu akan lebih baik. Itu aja Mbak Opi, tambahan dari saya. Closing. Baik Bapak, ini Pak Andi masih ada pertanyaan mungkin? Ya, izin Pak, satu lagi. Apakah itu harus ada sertifikasi yang level 3? Nah, saya ada diklat namanya diklat Viata Diploma. Itu gelarnya CPFF itu. Apakah itu bisa diajukan atau gimana Pak? Memang harus ada sertifikasi dari BNSP atau tidak Pak kalau diklat Viata Diploma itu? Apakah harus ada levelingnya atau tidak gitu Pak? Jadi gini Pak, kalau dari yang KKN-nya kan kita berharap 89 ya. Nah, kalau yang di skema tertentu seperti yang disampaikan Pak Madi tadi, itu direktur saja udah mentok di level 6. Monggo dikasih justifikasi dulu Pak. Nanti dari pihak tim substansi akan melakukan verifikasi. Ya, akan melakukan verifikasi. Dan karena ini untuk pihak penyelenggara juga bersaing ya, artinya bersaing menjadi penyelenggara. Ya mohon dari Bapak Ibu untuk yang Sertiprof ini juga bisa memilah dan memilih di internal mana yang layak untuk diajukan gitu. Gitu Pak Andi. Oke. Baik, terima kasih Pak Andi atas tambahannya. Mungkin Bapak Ibu tim substansi yang lain ada tambahan. Di sini kami lihat ada Pak Nur Anta, ada Bapak Abdullah Helmi, Pak Ade, dan juga yang bersama kami Bapak Eka. Mungkin ada yang ditambahkan. Kami persilahkan Bapak Ibu atau dari Ibu Citra Abituna. Ya, mohon izin Bapak Ibu nambahkan karena kita waktunya sampai tanggal 17 ya Bapak Ibu ya, penyelenggara. Kami mohon maaf, kok pasti diprotes ya. Kenapa bukannya cuma sebentar? Karena memang dananya baru dibuka Bapak Ibu dan kita terkejar waktu. Dan ini memang skemanya DIPA-nya direktorat kami sendiri, Direktorat Kelembagaan Pendidikan Tinggi Vokasi. Jadi Bapak Ibu kami mohon kiranya Bapak Ibu berkenan. Kemudian nanti Bapak Ibu ya, kalau ditanya ini waktunya, kadang-kadang suka lupa ya Bapak Ibu ya, ini ada beberapa penyelenggara yang baru saya WA tahun kemarin.
kita buka dari tanggal 8 sampai tanggal 17. Lewat dari itu mohon maaf belum bisa kami layani. Kemudian tanggalnya sih karena Oktober harus mulai pencairan ya Bapak Ibu ya. Kemudian lagi ada ditanya juga dengan kami gimana kalau mau daftar LSP-nya mati. Ini kami mohon maaf sekali seperti yang Pak Eka sampaikan tidak ada ya Bapak Ibu ya. Dan kami nggak pakai surat keterangan lagi, perpanjang. Pokoknya kalau kami anggap mati, udah mati, nggak minta lagi konfirmasi. Kemudian seperti yang tadi Pak Zen sampaikan, MOU ya Pak Zen ya. Sekarang nggak ada MOU-nya, lagi tanda tangan, nggak ada. Pokoknya nggak ada tanda tangan, ditinggal ya Bapak Ibu. Kemarin itu kami masih nunggu, bahkan pakai garis langit dalam tanda kutip ya, minta diperpanjang biar masuk gitu ya. Ini mohon maaf karena kami harus stick karena keuangannya ada di direktorat kami sangat-sangat ketat dengan auditnya, mohon kiranya kerjasama Bapak Ibu ya. Dan ini teman-teman Bapak Ibu yang dari Politeknik sekiranya LSP Bapak Ibu kenal mau daftar monggo. Tapi kalaupun mau tertutup silakan. Namanya ini semua bersaing ya Bapak Ibu. Dan kami sampaikan tidak ada jatah buat perguruan tinggi secara spesifik, semuanya pilihan peserta ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hatinya KLSD mau kemana, bukan, ini benar-benar pure pilihan peserta. Kalau peserta milihnya banyak ya banyak, kalau sedikit ya sedikit gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin beberapa politeknik tanya kok kami dapatnya sekarang sedikit ya kayak tahun kemarin ya karena dipisah gitu ya Bapak Ibu ya. Monggo silakan mendaftar. Ini paling kipas-kipas nggak usah promosi ya. Bali kali ya Bapak ya. Kalau yang lain monggo silakan promosi soalnya kalau jualan nama Bali itu yang daftar udah ratusan. Tapi kalau mohon maaf gitu loh, kalau kayak kota-kota panas dan tidak ada pantainya, tidak jauh dari mana-mana itu iklannya setengah mati gitu ya daftarnya juga ya. Sedikit kecuali yang mau pulang kampung gitu ya. Pak Direktur, Pak John Every, ada dari Payakumbuh Pak, monggo ya Pak, kalau Politani Payakumbuh punya skema yang bisa dipromosikan, silakan Pak Direktur. Kami sangat-sangat berterima kasih Bapak menyempatkan waktu untuk mendengar, kemudian teman-teman yang belum datang juga kami mohon kerjasamanya. Ini promosi buat semua Politeknik, PTN dan PTS. Untuk PTS, mohon berkenan Bapak Ibu yang PTS jangan mati. Kemarin semuanya LSP-nya mati, Bieto nanti mau uji gitu ya Bapak Ibu ya. Itu izin dan nitip lagi ya. Ini nitip mungkin ada kelupaan. Skema yang dilatih sama skema yang diuji sejajar gitu ya Pak Zen. Kemarin ada skema latihnya apa, reviewnya apa, uji formnya apa yang kami drop out. Itu Pak Zen, titipannya. Masih. Baik, terima kasih Bu Citra Miturna atas tambahan yang telah diberikan. Sekiranya sudah tidak ada pertanyaan kembali ya Bapak Ibu sekalian. Pak Zen juga masih ada tambahan atau tidak Pak Zen? Cukup Mbak, cukup. Baik, terima kasih banyak Pak Zen atas pemaparan materi yang telah diberikan pada hari ini. Mohon izin kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk mendaftar sebagai penyelenggara program sertifikasi profesi tahun anggaran 2024 dan mengalami kesulitan dalam mengakses website ataupun dalam mendapatkan informasi, bisa menghubungi nomor narahubung kami di 0821 4917 2262. Sekali lagi di 0821 4917 2262. Kemudian laman pendaftaran program NDPKD ada di sertifikasi magang.vokasi.kemdikbud.go.id. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pendaftarannya hanya singkat waktunya, hanya kami buka dari tanggal 8 Agustus sampai dengan 17 Agustus 2024. Sekian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami tunggu pendaftarannya Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Recording stopped. Pak Eka itu suruh pulang tuh Pak Eka. Bapak Ibu, Ngapain itu? banyak Halo. Pak Helmi, Pak Eka. Sama-sama, mari Pak Citra. Semua